Kuasa hukum Peggy Setiawan menegaskan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak sah karena polisi tidak punya bukti yang kuat. Dalam replik atas jawaban kepolisian, pengacara menyebut polisi menyalahi prosedur karena Peggy Setiawan tidak pernah diperiksa, namun tiba-tiba dituduh sebagai Peggy Peron yang membunuh Vina dan Eki. Pra-peradilan perkara Akut tidak sah karena tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup dan cara mendapatkan alat bukti tersebut unprocedural. Rangkaian dalil yang disampaikan termohon bertentangan dengan fakta yang sebenarnya, di mana pemohon pada awalnya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka, kemudian dijadikan masuk dalam DPO dan dipaksakan menjadi tersangka. Padahal tidak pernah ada bukti maupun petunjuk yang mengarah kepada pemohon sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dituduhkan dalam perkara Ako. Untuk mengetahui informasi terkini soal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kita akan simak laporan jurnalis Kompas TV, Ninda Destiani di Pengadilan Negeri Bandung. Ninda, apa inti dari duplik Polda Jabar atas replik yang disampaikan kuasa hukum Peggy? Iya, Friska dan juga saudara, terkait sidang duplik ini juga tadi berjalan cukup singkat, di mana duplik ini merupakan jawaban ataupun sanggahan kepada jawaban dari pihak kuasa hukum. Tadi disampaikan langsung oleh para tim bidang hukum dari penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat, yang kemudian juga disampaikan secara bergiliran, di mana menurutnya secara singkat bahwa di sidang duplik tersebut ini tentu pihaknya ini, pihak termohon dari pihak Polda Jawa Barat ini berpendapat bahwa replik tersebut ini tidak dapat mematahkan dalil-dalil yang disampaikan oleh termohon, yakni pihak kuasa hukum Peggy. Dan intinya pihak penyidik Polda Jawa Barat ini menolak secara keseluruhan atas dalil-dalil yang tadi pagi ini sempat, maksudnya sebelum hari kemarin ini sempat disampaikan oleh pihak kuasa hukum, bahwasanya menuntut juga apa kemudian dasar para penyidik Polda Jawa Barat ini menetapkan tersangka Peggy Setiawan ini sebagai tersangka, yang kemudian juga dijawab oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat. Namun kemudian tadi pihaknya tentu menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, yang kemudian tadi juga disampaikan bahwa tentu dari pihak penyidik Polda Jabar ini merasa sudah ada cukup bukti yang cukup kuat begitu, yang kemudian juga pihaknya ini telah menyiapkan satu orang saksi ahli yang kemudian esok hari ini akan digelar kembali sidang pra-peradilan Peggy, di mana esok hari ini akan dihadirkan masing-masing dari kedua belah pihak, yakni dari pihak penyidik Polda Jawa Barat maupun juga dari pihak kuasa hukum. Dari pihak kuasa hukum sendiri ini telah menyiapkan 5 orang saksi dan juga 1 orang ahli saksi, yang kemudian juga nanti akan disampaikan keterangan-keterangannya, yang kemudian juga dari pihak tergugat, yakni dari tim hukum Polda Jawa Barat ini telah menyiapkan 1 orang saksi ahli pidana, yang kemudian menurut Kabitkum Polda Jabar tadi disampaikan bahwa nantinya dari 1 orang saksi ahli ini akan menyampaikan seluruh dasar-dasarnya mengapa pihak Peggy Setiawan ini ditetapkan sebagai tersangka, Friska dan juga saudara. Yang selain itu tadi juga sebetulnya mengapa pihak kuasa hukum ini masih bersikeras dan terus menuntut terkait pihak penyidik Polda Jawa Barat, karena memang hingga saat ini pihak kuasa hukum ini masih merasa alat bukti yang dikeluarkan oleh pihak penyidik ini masih cukup lemah begitu, Friska. Nah, berikutnya apalagi tahapan pra-peradilan yang akan dihadapi, termasuk juga kalau kita lihat kan sudah ada saling sanggah antara pemohon maupun termohon. Iya, Friska, memang nantinya tadi setelah digelar kemudian pembacaan dasar-dasar dari pihak penyidik Polda Jawa Barat, kemudian dilakukan sanggahan dari pihak kuasa hukum yakni sidang replik, dan kemudian juga dilakukan sidang duplik dari pihak Polda Jawa Barat sendiri. Kemudian nanti akan dilanjutkan esok hari Rabu di PN Bandung pukul 9 pagi nanti, di mana ini akan dilanjutkan dengan membahas pemeriksaan pembuktian dan juga pemeriksaan para saksi, yang tadi juga disebutkan dari pihak kuasa hukum ini menyiapkan 5 orang saksi dan juga 1 orang saksi ahli, dan dari pihak penyidik Polda Jawa Barat ini menyiapkan 1 orang ahli saksi. Dan tentu dari pihak kuasa hukum ini tentu masih menuntut kepada pihak penyidik agar kemudian setelah tadi mendengarkan di akhir sesi duplik menyebut kuasa hukum ini masih menyebut
bukti dari pihak penyidik ini masih lemah, masih belum bersifat scientific crime investigation. Namun dari pihak Kabitkum Polda Jawa Barat ini menyanggah langsung pada saat kami mencoba untuk konfirmasi bahwasanya sudah ada 2 alat bukti yang kuat dan cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan ini sebagai tersangka, yakni keterangan dari para saksi dan juga tadi keterangan dari Peggy Setiawan tersebut. Sebab tadi pun pada saat penyampaian dasar-dasar oleh pihak penyidik Polda Jawa Barat bahwasanya justru pihak Peggy Setiawan ini banyak yang janggal ya Friska dan juga saudara. Ada beberapa hal seperti tadi disampaikan bahwasanya pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Peggy Setiawan dan juga pemeriksaan Rudi Irawan yakni selaku ayah Peggy, ayah kandungnya, ini pihak penyidik ini mendapatkan informasi yang berbeda sehingga ini dinilai oleh pihak ahli hukum dari pihak Polda Jawa Barat bahwa pihak Peggy Setiawan ini tidak konsisten dalam menjawab dan ini dinilai berbohong begitu yang disampaikan Friska dan juga saudara. Dan selain itu juga tadi pihak kuasa hukum sendiri ini masih menuntut terkait adanya cacat prosedural dalam penanganan hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki ini ataupun penetapan Peggy sebagai tersangka ya Friska dan juga saudara. Namun disanggah kembali oleh pihak Kabitkum Polda Jawa Barat bahwasanya terkait isu adanya kecacatan hukum ini justru menurutnya pihak penyidik Polda Jawa Barat ini telah melakukan penanganan secara prosedural di mana setelah dilakukan gelar perkara yang kemudian juga melibatkan berbagai ahli sehingga atas pihaknya ini menetapkan Peggy Setiawan ini bukan tanpa alasan, sudah dilakukan analis yudiris itu yang disampaikan oleh Kabitkum Polda Jawa Barat. Namun nanti kita akan pantau seperti apa kemudian nantinya dari pihak penyidik Polda Jawa Barat apa yang akan disampaikan oleh pihak saksi ahli dari penyidik Polda Jawa Barat dan juga keterangan dari kelima orang saksi dari pihak kuasa hukum tersangka Peggy Setiawan. Friska. Besok akan dihadirkan saksi maupun ahli dari pihak pemohon dan termohon. Dalam hal ini pemohon pihak Peggy Setiawan dan juga tim hukum Polda Jawa Barat sebagai termohon. Terima kasih Ninda Destiani.